Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu kembali dalam catatan Mogan. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang devosi. Terlebih tentang devosi kepada Bunda Maria. Maka ada sebuah pertanyaan besar hari ini yang harus kita pelajari hari ini, yaitu sebenarnya apakah arti devosi kepada Bunda Maria? Mengapa orang-orang itu berdevosi kepada Bunda Maria? Mengapa orang-orang itu berdoa kepada Bunda Maria? Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyerang dari orang-orang lain yang tidak mengenal Bunda Maria, dan devosi ini adalah, mengapa kamu menyembah Allah dan Allahmu banyak? Maka ini yang menjadi titik tolak bahan refleksi kita hari ini. Maka sebelumnya saya akan coba melukiskan tentang arti kata devosi. Devosi itu dari kata Latin devotion, artinya persembahan bakti yang total. Persembahan bakti yang total. Maka ketika berbicara tentang arti persembahan bakti yang total, di dalamnya ada 3 poin besar. Yang pertama adalah, persembahan bakti yang total itu merupakan ungkapan kasih kepada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Maka, ketika kita mempersembahkan bakti yang total, maka ungkapan kasih pun tidak hanya tertuju kepada Allah, tetapi juga berhubungan dengan Tuhan. Poin yang kedua, tentang persembahan bakti yang total ini adalah bagaimana kesediaan melayani Tuhan dan melaksanakan semua perintah Tuhan dengan sigap dan sukacita. Poinnya bukan hanya sigap, tetapi di dalam melaksanakan perintah Tuhan, ada poin selanjutnya adalah bersukacita. Ada sukacita ketika kita melayani dan melaksanakan perintah Tuhan. Dan poin yang ketiga, persembahan bakti yang total ditujukan kepada Allah dan para kudusnya, para kudus Allah yang berada dalam kesatuan dengan Allah, dengan kesatuan bersama Allah. Oleh karena itu, devosi berhubungan dengan penyembahan kepada Allah yang kita kenal dalam istilah latria, dan penghormatan kepada para orang kudusnya yang kita kenal dengan istilah dulia. Maka tolong dilihat lebih jauh, ada sebuah perbedaan. Ketika kita berbicara tentang latria, maka itu berhubungan dengan penyembahan kepada Allah. Penyembahan kepada Allah. Sedangkan dulia itu penghormatan kepada para orang kudusnya. Siapa itu? Kita akan lihat. Santo Santa termasuk Bunda Maria adalah orang-orang kudusnya. Orang kudus Allah. Nah, istilah latria yang tadi disebut itu mau mengatakan tentang penyembahan yang hanya ditunjukkan kepada Tuhan. Dan dulia, penghormatan kepada para kudus atau Santo Santa. Dan banyak Santo Santa yang sudah kita kenal. Bahkan Anda, saya juga memasukkan dalam nama baptis, dalam pelindung krisma, Santo Santa yang menurut kita bisa membantu kita memahami misteri Allah. Dan dalam dulia, di dalamnya ada juga istilah hiperdulia. Apa itu hiperdulia? Hiperdulia itu adalah penghormatan khusus kepada Bunda Maria yang melebihi para Santo Santa. Karena perannya, dia menjadi spesial. Dan perannya adalah sebagai Bunda Allah. Maka ketika ngomong tentang devosi kepada Bunda Maria, maka kita akan menyebutnya sebagai hiperdulia. Juga ada dulia relatif, yaitu adalah penghormatan kepada benda-benda yang melambangkan Allah, Bunda Maria, dan para Santo Santa. Apa itu benda-benda yang melambangkan? Salib, patung. Maka ketika berdevosi, berdoa, maka kita bisa menyebutnya sebagai dulia relatif. Selanjutnya, Gereja Katolik itu terlalu banyak mengajarkan devosi ya. Betul. Bahkan ada sebuah
Pertanyaan lagi, nah kalau banyak betul, kan membuat jadi bingung. Ada yang lebih dalam lagi. Pertanyaannya, apakah itu malahan tidak membelokkan penyembahan yang hanya dapat ditunjukkan kepada Allah? Pertanyaan-pertanyaan yang baik bagi saya yang sebenarnya harus dijawab dan harus menemukan jawaban yang tepat sehingga mampu merefleksikan dan merenungi tentang setiap devosi yang kita lakukan. Maksud devosi kepada Bunda yang hari ini kita bahas adalah penghormatan kepadanya dan bukan penyembahan. Saya ulangi. Maksud devosi kepada Bunda Maria, kepada Bunda Allah, adalah penghormatan kepadanya dan bukan penyembahan. Karena apa? Karena penyembahan itu ditujukan hanya untuk Allah. Maka jika seseorang dikatakan berbakti kepada Tuhan, artinya ia menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Secara konsisten. Maka, Santo Thomas Aquinas itu membuat definisi tentang devosi yang bagi saya sangat menarik dan sangat baik untuk kita pahami. Devosi bagi Santo Thomas Aquinas adalah sebuah tindakan dari kebajikan agama. Apa itu? Yaitu kebajikan yang membuat manusia terdorong untuk memberikan penyembahan yang sudah selayaknya diberikan kepada Tuhan. Dengan maksud untuk melayani Dia. Maka prinsipnya, devosi merupakan kehendak dan ungkapan kasih yang berkorban. Ungkapan kasih yang berkobar kepada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Dan akhirnya, apa sih hasil dari devosi yang kita lakukan? Dengan berdevosi, dengannya kita, yang pertama, mengungkapkan kasih kita kepada Allah dan mengakui kebesaran dan kebijaksanaan Allah yang melakukan karya keselamatannya dengan melibatkan para orang kudusnya. Yang kedua, dengan berdevosi, dengannya kita juga memohon para kudus tersebut untuk mendukung doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Tadi, dalam statement yang pertama, dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang juga yang mengasihi orang-orang kudusnya. Orang yang terdekat dengan Allah. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang terlebih dahulu masuk dalam jajaran bersama Allah. Bunda Maria masuk bersama dengan Allah. Maka dengan berdevosi sebenarnya kita mempunyai keuntungan. Dengan berdevosi kepada orang-orang kudus, kepada Bunda Maria, doa-doa kita juga pada akhirnya dibawa oleh mereka di hadapan Tuhan. Maka prinsip terakhirnya adalah karena kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi para sahabat Tuhan, yaitu para kudusnya. Teman-teman yang terkasih, itu sedikit tentang devosi yang mungkin hari-hari ini, bahkan dalam sepanjang hidup kita melakukan sebuah devosi, tetapi tidak memahami apa itu devosi. Semoga penjelasan singkat dari saya mampu menjawab sesuatu yang pada akhirnya menjadi sebuah kerinduan, kerisahan kita tentang berdevosi kepada siapapun, termasuk kepada Bunda Maria. Selamat berdoa, selamat berdevosi, dan ingat bahwa orang yang berdevosi adalah orang-orang yang mempunyai kasih kepada Allah. Semoga kita semua mempunyai devosi kepada orang-orang kudus yang membawa doa-doa kita juga bersama Allah. Salam, saya Romo Gandhi. Sampai ketemu lagi dalam cerita Mogan berikutnya.